Kenapa sih suatu kebijakan publik bisa diterapkan dengan baik, sementara kebijakan lainnya justru menimbulkan polemik di masyarakat? Mengapa ada aturan yang efektif menyelesaikan masalah, tetapi ada juga yang berakhir hanya sebagai dokumen tanpa dampak nyata? Jawabannya tidak hanya terletak pada isi kebijakan itu sendiri, tetapi juga pada dimensi hukum yang melandasinya. Buku Dimensi Hukum dalam Kebijakan Publik, dari perumusan hingga evaluasi kebijakan karya Nur Anissa Putri, SH, MH, dan Evi Selviani, SH, MH. Di balik setiap kebijakan terdapat landasan hukum yang menjadi dasar legitimasi, arah pelaksanaan hingga alat pengawasan. Pada bab pendahuluan, pembaca akan melihat ruang lingkup hukum dan perannya dalam kebijakan publik dari proses penyelenggaraan pemerintahan. Bagian ini menjadi fondasi penting untuk memahami mengapa hukum tidak dapat dipisahkan, hubungan antara kekuasaan politik dan aturan hukum, serta pentingnya konstitusi sebagai dasar dalam setiap kebijakan negara. Penjelasannya membantu pembaca melihat bahwa kebijakan publik selalu berada di persimpangan antara kepentingan, politik, dan prinsip-prinsip hukum. Pada bab lainnya, penulis menjelaskan tahapan mulai dari identifikasi masalah, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, hingga aktor-aktor yang terlibat dalam proses tersebut. Pembahasan ini memberikan gambaran bahwa lahirnya sebuah kebijakan bukanlah proses yang sederhana, melainkan hasil dari berbagai pertimbangan hukum, sosial, dan politik. Selanjutnya, buku ini juga mengulas instrumen hukum yang digunakan dalam kebijakan publik. Mulai dari peraturan perundang-undangan, keputusan administrasi negara, hingga diskresi pemerintah, pembaca diarahkan untuk memahami bagaimana instrumen-instrumen tersebut berfungsi sebagai alat untuk menerjemahkan tujuan kebijakan Di sini dijelaskan juga peran birokrasi, pentingnya dalam tindakan yang dapat dilaksanakan, serta berbagai hambatan yang sering muncul dalam pelaksanaan kebijakan. Pembahasan ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaan, tetapi juga oleh pelaksanaannya di lapangan. Di akhir buku ini ditutup dengan pembahasan mengenai partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan prinsip good governance yang semakin relevan di era modern. Sampai jumpa di ulasan buku berikutnya.